Jadi kerangka konsep itu adalah dia berisi tentang alur pikir dalam penelitian tersebut. Isinya apa? Isinya teori, konsep, ya, gagasan dan lain sebagainya, serta ada penelitian terdahulu. Ya, saya sedikit beralih ke contoh yang ini, ya, yang ada di slide ini. Contohnya, misalnya model yang ada di gambar ini. Kita mau bikin kerangka konsepnya. Maka biasanya ya, mungkin di beberapa atau di skripsinya teman-teman, itu akan teman-teman tulis seperti ini. A. Hubungan service quality terhadap customer satisfaction. Nah, di sini berisi tentang teori-teori, misalnya dalam menurut para suraman, ya, bahwa dimensi serve qual apabila diterapkan secara optimal kepada pelanggan maka akan memberikan rasa kepuasan yang tinggi terhadap pelanggan. Sehingga hal ini bisa memberikan implikasi yang positif dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini kajian teori, ya. Kemudian ada penelitian, ya, penelitian terdahulu. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Gunawan dan Fahmi, Ikrar dan Fahmi et al. 2019 bahwa jika service quality semakin dioptimalkan, maka pelanggan akan semakin memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya. Ini begitu saja isinya kerangka konsep. Ya. Kemudian yang kedua seperti apa misalnya? Service quality ke repurchase intention. Ya, teman-teman cari lagi. Ya, apa itu service quality? Hubungannya dengan repurchase intention. Kemudian cari penelitian yang sejalan dengan itu atau penelitian yang mengatakan bahwa service quality bisa meningkatkan repurchase intention. Ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Nah, sebagai contoh misalnya, kita kembali ke sini supaya konsisten dengan penjelasan kita dari tadi. Ya, misalnya hubungan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Teman-teman cari tentang teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu bisa meningkatkan kinerja. Misalnya menurut siapa? Menurut Rahman, ya, bahwa kepemimpinan adalah ini. Sehingga ketika kepemimpinan itu semakin bagus, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Nah, sebagaimana di dalam penelitian siapa? Ya, kan tadi sudah teman-teman menulis penelitian terdahulu di bab 1, tinggal teman-teman copy saja. Ya. Lihat saja di sini mana tadi di bab 1. Ya, ini ya. Penelitian ya mengungkap bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan. Ya, ini saja yang teman-teman copy masuk lagi ke sini. Sama saja dengan kompensasi terhadap kinerja, kemudian lingkungan terhadap kinerja. Seperti itu, ya. Itu kerangka konsep. Nah, di dalam kerangka konsep ini nanti teman-teman di dalam model, karena kalau kita di kampus kita ya, itu di dalam konsep seperti ini itu teman-teman harus mencantumkan indikator, ya. Harus ada indikatornya, tapi ya nanti kita akan flashback ya di mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan coba uraikan ini ya. Tetapi pada prinsipnya di dalam model ini akan ada indikator nanti ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan juga silahkan ya. Oke, kalau memang nggak ada kita coba lanjut ya di 2.4 yaitu penelitian. Oke, hipotesis. Ya, hipotesis. Nah, hipotesis kita itu ya tadi kan pertanyaan penelitian kita adalah apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka hipotesisnya apa? Apa hipotesisnya? Pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Bagus sekali ya. Jadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Tetapi teman-teman, kalau menulis hipotesis ya, jangan langsung poin-poin seperti ini ya. Bikinlah kalimat pengantar di sini. Ya, bikinkan kalimat dulu. Habis itu baru masuk di sini. Bla 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 bla. Oke, yang kedua apa? Kompensasi
Kompensasi. Oke, kompensasi. Ya, saya mau tes dulu, memperhatikan tidak ya dari tadi perkuliahan kita. Muhammad Ilham, hipotesis ketiga apa? Halo.